Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada jemaat sekalian dimanapun Anda berada, baik yang berada di dalam kota Bitung maupun di luar kota Bitung, yang hari ini Tuhan izinkan kita berbakti, beribadah, walaupun hanya via online. Tapi kami siarkan langsung dari dalam gedung gereja, biar lewat ibadah raya pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan jemaat sekalian. Mari sebelum kita share firman Tuhan, sebelum kita terima berkat lewat firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Engkau Tuhan kami yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Engkau Tuhan kami yang mengasihi kami. Engkau Tuhan kami yang memperdulikan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini lewat kebaktian raya yang dilakukan secara online, yang disiarkan dari gedung gereja, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena sekalipun Tuhan, sampai detik ini kami masih terbatas untuk bertemu dalam gedung gereja, tapi kami merasakan kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu hari ini kami berbakti kepadamu Tuhan. Kami beribadah kepadamu, kami dengar firman-Mu Tuhan. Sebab itu berkati kami lewat firman Tuhan hari ini. Berkati dan teguhkan kami lewat kehadiran kuasa firman-Mu di rumah jemaat masing-masing. Terpuji buat nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Firman-Mu memberkati kami hari ini. Kami siap terima firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat sekalian yang saya percaya Anda berada di rumah masing-masing dan dengan senang hati dan sukacita menyambut kehadiran firman Tuhan lewat siaran online yang disiarkan dari gereja ini. Dan saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik, tidak berlambatan, kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal yang 8, atau sekali lagi pasal 9 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-36. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, ini satu peristiwa yang terjadi pada saat Yesus masih berada di bumi, di masa-masa pelayanannya dan mendekati puncak dari pelayanan Yesus dalam misi yang diberikan Bapa kepada dia di Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara, suatu saat Yesus membawa murid-muridnya yang menurut kesaksian Alkitab yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus ke atas sebuah gunung dan berdoa. Dan saya percaya kehidupan Yesus selama berada di bumi adalah kehidupan yang diwarnai dengan pelayanan dan doa.
Kehidupan Yesus tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan doa. Alkitab bersaksi di tengah-tengah kesibukannya di dalam melayani manusia atau melayani orang-orang yang ada di Palestina waktu itu dan sekitarnya, di mana Tuhan Bapa menetapkan dia melayani di seputaran Palestina dan sekitarnya, Yerusalem, maka dia tetap memberikan waktu untuk berdoa bersama dengan murid-muridnya. Yesus memanggil mereka, mengajak mereka dan naik di sebuah gunung, dan tujuannya adalah untuk berdoa. Saya percaya saudara, Yesus begitu paham dan mengerti dan memberikan teladan bagi setiap orang percaya, bagi setiap pelayan, bagi setiap hamba Tuhan, bahwa kunci kemenangan dalam segala pergumulan, kunci kemenangan dalam setiap planning kita adalah doa. Sebab itu ayat 28 menegaskan bahwa Yesus mengajak mereka untuk berdoa. Ada bagian-bagian yang luar biasa yang terjadi pada saat Yesus berdoa, yang kita akan share sama-sama pagi hari ini. Bahwa ayat 29 di sana berkata, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Di dalam doa yang Yesus lakukan pada saat itu, ada terjadi sesuatu, dan sesuatu itu adalah sebuah perubahan. Wajahnya berubah sampai dengan pakaiannya berubah. Ini luar biasa, saudara. Pada saat aktivitas dalam pelayanan yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya tidak pernah melihat wajah Yesus berubah dan pakaiannya berubah. Tapi perubahan itu terjadi pada diri Yesus pada saat dia berdoa. Jadi dengan kata lain saudara, bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak pernah pikirkan untuk bisa terjadi. Saudara, Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa saudara mampu mengubah segala keadaan. Saudara, orang-orang pintar mungkin berpikir bahwa ketika ada masalah, ada persoalan, maka rasio kita, akal kita mampu mengubah persoalan itu kepada jawaban. Orang-orang berpendidikan, orang-orang yang memiliki kedudukan, power, berpikir bahwa dengan apa yang mereka miliki, dengan skill yang mereka miliki, pengetahuan, sains yang mereka punya, mampu mengubah segala sesuatu, bahkan mengubah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Tapi kesaksian Alkitab ini sangat jelas bahwa perubahan terjadi pada saat Yesus berdoa. Artinya saudara, doa mampu mengubah segala sesuatu. Bahkan jangankan mengubah keadaan, doa mampu mengubah hati, saudara. Hati yang keras sekalipun, doa mampu mengubah hati itu. Sebab itu Yesus memberikan teladan. Di tengah-tengah kesibukannya dalam pelayanan, dia naik ke atas bukit dan dia berdoa. Kenapa saudara? Dan Alkitab memberikan gambaran yang sangat-sangat jelas bahwa di dalam doa itu dia mengalami perubahan. Perubahan wajah, pakaian yang dia pakai, yang belum pernah disaksikan oleh murid-muridnya sebelumnya. Sebab itu saya mau katakan hari ini bahwa ketika kita mungkin putus asa menghadapi keadaan hari-hari ini, yang kalau saya boleh berkata tidak ada ujungnya, tidak tahu apa lagi yang akan terjadi ke depan ini. Kita masih beribadah seperti ini, tidak diizinkan oleh pemerintah untuk kumpul-kumpul di gereja secara banyak. Dan mungkin sudah ada orang yang jenuh dengan keadaan ini. Mungkin sudah ada orang yang orang Manado katakan sopastiu dengan keadaan ini. Tetapi saudara, saya
berani sampaikan pagi hari ini kepada jemaat, doa. Hanya doa yang mampu mengubah keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akan terjadi perubahan, akan ada perubahan. Sebab itu penting sekali kita berdoa. Dalam suasana bangsa dan negara kita hari ini yang sementara berjuang mati-matian pemerintah untuk melawan COVID-19 ini, saya percaya gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan perlu untuk berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh hati, berdoa dengan serius kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan atas bangsa kita ini, sehingga kita tidak terlalu berlarut-larut dalam keadaan seperti ini yang membuat banyak orang begitu kecewa, begitu gaduh di mana-mana dengan sikon yang terjadi hari-hari ini akibat virus COVID-19 ini. Sebab itu saudara, dalam khotbah saya pagi hari ini dalam ibadah raya jemaat eklesia, saya mengajak kita untuk melihat keteladanan yang Yesus lakukan selama dia ada di bumi. Di tengah-tengah persoalan masalah yang harus dia hadapi, di tengah-tengah kecaman, di tengah orang-orang Yahudi, di tengah-tengah pemerintahan Romawi waktu itu yang ingin mengejar-ngejar dia, yang ingin mencari-cari kesalahan Yesus, maka Yesus saudara mengajak ketiga muridnya ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk naik ke atas sebuah gunung dan mereka berdoa. Dan di dalam doa itulah murid-muridnya menyaksikan Yesus mengalami perubahan dalam wajah maupun pakaian. Kemuliaan Allah turun atas hidupnya, kemuliaan Bapa itu turun atas hidupnya pada saat dia berdoa. Itu sebabnya saya mau katakan pagi ini kepada jemaat, Anda ingin mengalami perubahan, Anda ingin melihat terjadi perubahan dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan anak-anakmu, dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bisnismu, maka saya mengajak saudara, mari kita berdoa. Berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karena doa mampu mengubah keadaan yang buruk sekalipun kepada keadaan yang baik. Doa mampu mengubah apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang bisa terjadi ketika kita orang yang suka berdoa. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, baik jemaat yang ada di kota maupun jemaat yang ada di kampung, yang ada di luar kota ini, kota Bitung, saya mengajak saudara, mari kita selalu berdoa di rumah kita masing-masing. Walaupun hari-hari ini kita tidak bisa lagi ketemu di gereja, mari kita berdoa di rumah kita masing-masing. Ada jam-jam doa, jangan pernah kita tinggalkan. Kita berdoa bersama keluarga, bersama suami, anak-anak, orang tua. Karena ketika kita lihat keadaan kita hari-hari ini, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membawa bangsa kita keluar dari kesukaran ini. Sehebat apapun, sepintar apapun pemimpin-pemimpin kita, hanya kuasa doa dari orang-orang percaya yang mampu menolong bangsa kita keluar dari kesulitan ini. Doa mampu mengubah segala sesuatu, dan itu sudah terjadi di atas gunung ketika Yesus berdoa bersama ketiga muridnya. Yang kedua pada ayatnya yang ke-30, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Yang kedua yang saya garis bawahi lewat pengalaman yang dialami, yang disaksikan oleh firman Tuhan, apa yang terjadi kepada Yesus pada saat dia berdoa di atas gunung. Maka yang kedua saya bisa garis bawahi di sini, Tuhan pada saat dia berdoa, Bapa mengutus Musa dan Elia untuk ada berbicara dengan dia. Bapa di sorga melihat bahwa Yesus membutuhkan dua orang itu, Musa dan Elia. Kesaksian Alkitab, mereka ada dengan Yesus dan berbicara tentang tujuan Yesus untuk berada di Yerusalem.
Jadi dengan kata lain, ketika kita berdoa, Tuhan mampu mengirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita, untuk menguatkan kita di dalam pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Yesus berdoa, Bapa di sorga mengutus Musa dan Elia. Dan ini disaksikan oleh murid-muridnya, bahwa Bapa mengutus Musa dan Elia untuk berbicara dengan Yesus. Jadi dengan kata lain, kita yang suka berdoa, kita yang mau berdoa, kita yang berkerinduan untuk selalu berdoa, maka Tuhan juga mampu mengirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Sekali lagi, Yesus berdoa tidak pernah cari Musa dan Elia, tapi kesaksian Alkitab, Musa dan Elia diutus oleh Bapa untuk ada dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa mampu menggetarkan hati Tuhan sehingga Tuhan mengirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Tuhan mengirim orang-orang yang tepat untuk membantu kita, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Karena Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Jadi ketika kita berdoa, maka Tuhan mampu untuk menghadirkan pertolongan lewat siapa saja. Hari ini bangsa kita mengharapkan kenyamanan untuk keluar dari persoalan COVID-19 ini. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa membantu kita? Pemerintah sudah berjuang keras untuk keluar dari masalah ini, menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk masalah ini. Tapi sampai hari ini pun, kalau saya mau berkata, kita belum bisa keluar dari masalah ini. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang Tuhan bisa utus untuk menolong kita keluar dari kesulitan ini? Siapa yang bisa memecahkan persoalan ini? Tapi saya mau berkata, lewat doa kita orang percaya, lewat doa kita yang ada di gereja-gereja, di rumah kita masing-masing, maka saya percaya Tuhan mengirim pertolongan tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana Tuhan. Saya yakin begitupun dengan kehidupan saudara. Kalau saudara hari ini mengalami masalah, mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, saya percaya Tuhan sanggup mengirim orang-orang yang tepat, yang punya kompetensi, yang punya kemampuan untuk menolong kita. Dan mungkin orang-orang itu tidak pernah kita pikirkan, mampu memberi solusi. Itu bukan karena orang itu, tapi karena doa kita dan Tuhan mengirim orang-orang yang tepat. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, doa mampu menghadirkan pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan mampu menghadirkan orang-orang yang tepat untuk menolong kita lewat kuasa doa. Dan saya percaya jemaat sekalian punya pengalaman pribadi seperti ini, bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan kirim orang yang tidak pernah kita pikirkan untuk menolong kita. Sebab itu jangan pernah tidak berdoa. Jemaat, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah Anda tidak berdoa, karena doa mampu menggetarkan sorga, mampu menggetarkan hati Tuhan untuk menolong kita, mengirim orang-orang yang tepat untuk menolong, membantu kita. Entah itu siapa, tapi saya percaya kuasa doa mampu menjangkau itu. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga saudara,
Ayatnya yang ke-31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Perhatikan ayat ini jemaat sekalian, bahwa di dalam doa itu dinyatakan, ayatnya yang ke-31, Musa dan Elia yang diutus oleh Bapa berbicara kepada Yesus tentang tujuan Yesus ada di Yerusalem. Ayat 31 menjelaskan mereka berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Musa dan Elia berbicara tentang apa yang Yesus akan lakukan di kota Yerusalem. Apa tujuannya ketika dia berada di Yerusalem? Apa tujuannya? Apa yang akan digenapi dalam kehidupan, dalam pribadi Yesus ketika dia berada dalam misi yang agung ini di kota Yerusalem. Jadi dengan kata lain, saudara, hari ini ketika kita mau berdoa seperti Yesus, kita mau bersekutu di dalam doa dengan Bapa, maka saya yakin saudara, pada saat itu kita akan mengerti tujuan hidup kita. Musa dan Elia datang dan mengingatkan. Mereka berbicara bagaimana tujuan Yesus ada di kota Yerusalem. Apa yang akan digenapi oleh Bapa lewat pribadi Yesus di kota Yerusalem. Dengan kata lain, hari ini saya ingatkan jemaat, ketika kita berdoa, maka kita akan mengerti tujuan hidup kita. Kita akan tahu apa yang menjadi sasaran hidup kita. Kita akan diberitahukan lewat kuasa Roh Kudus ketika kita berdoa apa yang menjadi ending, apa yang menjadi goal dalam hidup ini. Ada orang berpikir hidup ini cuma sekedar makan, minum, cari uang, kumpul uang sebanyak-banyaknya, dan menikmati dengan segala kesenangan. Lebih dari itu tinggal tunggu is dead. Ada orang seperti itu, tidak mengerti tujuan hidup kita itu apa, goal hidup ini apa yang Tuhan mau dari hidup ini. Saya percaya kita ada di bumi ini bukan cuma untuk sekedar show atau memenuhi bumi ini, membuat bumi ini jadi sesak dengan kehadiran kita. Tapi Tuhan punya tujuan, seperti apa yang diingatkan, yang dibicarakan Yesus, Musa dan Elia. Apa tujuan yang akan digenapi oleh Bapa di sorga lewat pribadi Yesus di kota Yerusalem? Di dalam doa itu ditemukan. Jadi sekali lagi, doa akan membuat kita mengerti tujuan hidup kita. Orang yang suka berdoa, dia akan dapat menangkap dan menemukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Bukan cuma sekedar makan, bukan cuma sekedar berpakaian, bukan cuma sekedar menikmati segala sesuatu di bumi ini. Tapi goal kita, tujuan hidup kita, kita harus tahu, yaitu memuliakan Allah. Hidup kita haruslah hidup yang memuliakan Allah, melayani Dia, melakukan kehendaknya. Di mana kita bisa temukan itu? Bukan cuma di khotbah, bukan cuma ketika kita dengar firman, tapi di dalam doa kita akan menemukan tujuan hidup kita. Biar jemaat yang saya layani di Eklesia dapat menangkap dan memahami firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita orang yang suka berdoa, kita akan melihat hidup kita bukan cuma sekedar makan. Hidup kita bukan cuma sekedar kita mencari uang untuk dinikmati, tapi kita tahu hidup kita adalah memuliakan dan melayani Dia. Kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup melayani dan memuliakan Tuhan. Maka saya percaya
Bapak Ibu Saudara yang diberkati, apapun yang terjadi di dunia hari ini, apapun yang terjadi di bangsa dan negara kita hari ini, tidak akan pernah membuat kita takut dan gentar. Kenapa? Karena kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu goal hidup ini apa. Saya tidak menentang orang yang bekerja. Saya senang jemaat saya yang rajin. Tetapi kalau tujuan hidup saudara hanya sekedar mengumpul harta kekayaan duniawi, tanpa saudara pahami apa yang menjadi tujuan hidup saudara, maka saya percaya saudara akan kecewa. Saudara akan frustasi, saudara akan stres menghadapi hidup ini. Tapi kalau kita pahami bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, melayani Dia dan mengerti kehendak Bapa dalam hidup kita, maka saya percaya semua yang kita hadapi kita akan jalani dengan sukacita. Seperti Yesus, selesai Dia berdoa bersama murid-muridnya, kesaksian Alkitab luar biasa. Toh, Yesus mengalami kekuatan yang supranatural, yang luar biasa dalam sisi kemanusiaannya sebagai manusia, sehingga Dia mampu menjalani hari-hari yang sulit yang Dia lalui sampai kepada puncaknya di Bukit Golgota. Dia dikuatkan, Dia diteguhkan. Jangankan ini saudara, di puncak ini, di doa ini dalam pasalnya yang ke-9 Injil Lukas ini, mendekati saja peristiwa Golgota di Taman Getsemani. Saudara tahu itu hanya hitungan jam sampai kepada pengadilan. Yesus masih berdoa. Yesus masih memberi waktu untuk berdoa. Saudara, dan saudara lihat sendiri bagaimana kesaksian Alkitab di Taman Getsemani, kesungguhan Yesus untuk berdoa, dan di sanalah hadir kekuatan untuk Dia melewati setiap kesengsaraan dan penderitaan sampai kepada puncaknya Dia mengembuskan nafas yang terakhir di Bukit Golgota. Saya mau katakan hari ini, kenapa itu terjadi? Karena Yesus orang yang suka berdoa, dan akhirnya Dia mengerti tujuan Dia ada di bumi, yaitu menyelamatkan hidup saya dan hidup saudara. Yesus tahu Dia harus menyelesaikan visi itu, visi dari Bapa di sorga untuk Dia emban, untuk Dia selesaikan. Sebab itu di dalam doa Dia melihat tujuan itu akan tergenapi. Jadi biar lewat firman Tuhan hari ini menguatkan jemaat sekalian, untuk kita jangan pernah berhenti berdoa, walaupun itu hanya di rumah kita masing-masing. Karena doa mampu mengubah segala sesuatu, termasuk mengubah hati yang keras sekalipun. Doa akan mampu menghadirkan pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan kirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Dan doa akan membuka mata hati kita dan mengerti tujuan hidup kita itu apa. Apa rencana Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita lewat doa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Kita akan bersyukur atas firman Tuhan, sekaligus kita akan mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa.
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk pagi yang diberkati ini. Sekalipun jemaat hanya menerima siaran lewat media sosial, tapi kami percaya berkat Tuhan telah turun atas kehidupan jemaat, di mana mereka menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar kami tetap terus berdoa dan terus berpengharapan kepada Tuhan, untuk kami keluar dari kesulitan, untuk kami keluar dari masa sulit, untuk kami keluar dari setiap pergumulan kami. Kami mau berdoa terus kepada Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biar Tuhan yang menolong kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing yang ada di dalam kota maupun di kampung di luar kota Bitung, yang sudah menangkap siaran dari gedung gereja ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan mereka melewati masa-masa sukar hari-hari ini, di mana kami tidak bisa bertemu dan berbakti bersama dalam gereja. Tapi hamba percaya mereka sudah ditolong dan disertai oleh Tuhan. Kalau ada jemaat yang dalam kondisi sakit hari ini, biar Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau hiburkan, yang putus asa Engkau beri pengharapan baru, yang tertutup jalan hari ini Engkau bukakan jalan. Firman Tuhan hari ini menjamin kepada kami bahwa Engkau jauh dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kami doakan. Dan itu sebabnya kami akan terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan melepaskan kami dari setiap pergumulan kami. Terima kasih, terpuji namamu. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas pekerjaan mereka sepanjang minggu ini. Mereka dalam lindungan Tuhan. Setiap virus-virus penyakit yang coba-coba ingin menyerang kehidupan jemaat-Mu, gereja-Mu, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Biar semua jemaat dalam lindungan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih, terpuji buat namamu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat pemerintah kami, buat bangsa dan negara kami, baik pemerintahan pusat, presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri, baik gubernur, wakil gubernur, dan jajarannya di pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, ada wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini pemerintahan kami berjuang keras untuk menanggulangi persoalan dan musibah ini Tuhan, COVID-19 yang belum berakhir di bumi Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Biar Tuhan beri hikmat bagi pemerintah kami, untuk mereka dapat bekerja dengan maksimal, untuk mereka dapat Tuhan menolong masyarakat mereka yang sudah Tuhan terkontaminasi dengan virus ini, ditolong oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Para medis yang berada di garda terdepan, Tuhan menjamin kesehatan, stamina yang fit bagi mereka. Lindungi mereka sehingga mereka boleh pulang kembali ke rumah, bertemu suami, istri, anak-anak mereka dalam kondisi yang baik. Diberkatilah para medis yang sementara Tuhan berjuang hari ini untuk menolong para pasien COVID-19. Berdoa juga Tuhan menolong para
aparatur negara, baik sipil, TNI dan Polri, mereka semua juga diberi kesehatan, diberi kekuatan. Kami sama-sama bergandengan tangan, berjuang bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih, haleluya, terpuji buat nama-Mu Tuhan. Kami segera mengakhiri siaran pagi hari ini. Kami percaya kami semua telah diberkati dan ditolong Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami akan melihat keberkatan, kami melihat keberhasilan, kami melihat mujizat Tuhan, kami melihat pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami tutup ibadah raya pagi hari ini dalam satu nama yang ajaib, heran dan berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Amin. Puji Tuhan, demikianlah siaran dari gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat bersukacita. Haleluya.